Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kakak Nirma Fatmala Sandi di Pintar Kimia Channel. Kali ini kakak akan membahas tentang soal-soal ulangan harian materi hidrokarbon kelas 11. Simak materinya dan videonya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Soal yang pertama, suatu kelompok praktikum menguji sampel X di laboratorium. Hasil pemanasan sampel tersebut mampu mengeruhkan air kapur. Berdasarkan pengujian tersebut, kesimpulan yang tepat adalah, jadi di sini ada sampel. Sampel ini dapat mengeruhkan air kapur, yaitu air kapur itu dapat menjadi keruh. Awalnya air kapur bening, tiba-tiba menjadi keruh. Nah, ini membuktikan bahwa sampel itu mengandung apa? Untuk menguji suatu senyawa hidrokarbon itu ada senyawa hidrokarbon itu kan mengandung apa? Hidrokarbon itu kan mengandung karbon dan hidrogen ya. Untuk menguji adanya karbon ini dengan menggunakan air kapur. Ya, jadi menggunakan air kapur yaitu CaOH 2 kali. Untuk menguji adanya hidrogen kita menggunakan kertas kobalt. Jadi diuji menggunakan kertas kobalt. Jadi di sini untuk menguji suatu senyawa hidrokarbon itu mengandung karbon, maka digunakan air kapur. Awalnya air kapur ini awalnya itu bening hingga menjadi keruh. Jadi sampel tersebut membuktikan bahwa sampel mengandung karbon. Di sini yang mengandung karbon itu mana? Yang D ya. Unsur karbon terdapat dalam sampel X karena dapat mengeruhkan air kapur. Jadi jawabannya adalah D. Kalau sampel itu mengandung hidrogen, maka ujinya adalah menggunakan kertas kobalt. Awalnya kertas kobalt itu biru, bisa berubah warna menjadi merah. Nah, itu membuktikan adanya unsur hidrogen. Jadi ada unsur karbon dan ada unsur hidrogen. Kalau unsur karbon pakai air kapur, tapi kalau unsur hidrogen menggunakan kertas kobalt gitu ya. Kemudian nomor 2, perhatikan struktur senyawa hidrokarbon berikut. Jumlah atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener adalah. Untuk menunjukkan C primer itu adalah yang CH3, ingat-ingat ya. CH3, jadi yang primer yang pertama itu adalah CH3. Primer itu CH3, berarti yang mana CH3 ini ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti CH3-nya ada 5. Jadi primernya itu ada 5. Kemudian C sekunder itu adalah yang CH2. CH2 itu adalah C sekunder. Ada berapa di sini? Ada 1. 1 ya. Kemudian yang ketiga yaitu C tersier. 3 tersier itu adalah CH. C tersier itu adalah CH saja. Yang CH saja mana nih? Ada berapa nih? Ada 1 juga. Berarti CH-nya ada 1. Kemudian kuartener yaitu 4. Kuartener itu adalah cuma C saja gini ya. Jadi simbolnya C gini aja, berarti itu menandakan atom C kuartener. Berarti yang mana? Yang ini ya. Ada berapa? Ada 1 juga. Berarti C primernya ada 5, C sekundernya ada 1, C tersiernya ada 1, dan C kuartenernya juga ada 1. Jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 3. Di antara senyawa-senyawa berikut ini yang merupakan hidrokarbon jenuh. Hidrokarbon jenuh itu adalah hidrokarbon yang mengandung ikatan tunggal.
Jadi ada jenuh dan ada tak jenuh. Kalau jenuh itu adalah berikatan tunggal atau ikatannya adalah rangkap satu, gini aja. Tapi kalau tak jenuh itu ada yang berikatan rangkap 2 dan ada berikatan rangkap 3. Ikatan rangkap 2 itu alkena ya. Ada alkena, ada alkuna. Tapi kalau ikatan rangkap tunggal jenuh itu hanya alkana. Berarti kalau hidrokarbon jenuh cari aja yang alkana. Yang alkana mana? Ini etuna, ada una berarti alkuna. Yang B ada ena berarti alkena. 2 pentena ada ena berarti alkena. Ya, berarti tak jenuh. Sikloheksana, nah ini berarti alkana. Ini ya termasuk alkana, berarti yang D. Kalau butena ini alkena ya, ikatan rangkap 2 berarti tak jenuh. Etuna tak jenuh, propena tak jenuh, 2 pentena tak jenuh, sikloheksana ikatan jenuh. 1 etil siklobutena adalah tak jenuh. Jadi diingat-ingat kalau hidrokarbon jenuh itu adalah ikatan rangkap tunggal atau alkana. Nomor 4, perhatikan nama senyawa-senyawa berikut ini. Ada N-pentena, 2,2 dimetil propana, 2 metil butana, dan 2 metil pentana. Pertanyaannya apa nih? Senyawa yang merupakan isomer dari pentana ditunjukkan oleh angka. Isomer pentana. Pentana itu C berapa? C metana, etana, propana, butana, pentana. Berarti C5 ya. Kalau pada alkana, karena ini ana, pentana, berarti alkana. Golongan alkana itu adalah CnH2n plus 2. Berarti hanya jumlahnya berapa? 5, 2 kali 5 plus 2 ya. C5H12. Jadi pentana itu rumusnya ini. C5H12. Senyawa yang merupakan isomer dari pentana. Berarti kita cari yang apa sih isomer itu? Isomer adalah rumus molekulnya sama, berarti C-nya harus 5, hanya harus 12. Itu namanya adalah isomer, tapi strukturnya berbeda. Berarti kita cari aja yang jumlah C-nya 5 dan hanya adalah 12. Golongannya adalah golongan alkana. Jadi di sini kita harus mencari yang nomor 4 tadi. Antara 1, 2, 3, 4 ini yang C-nya jumlahnya 5, hanya 12, sama seperti pentana adalah yang mana? Nah, nanti itu berisomer. N-pentena. Jelas kalau pentena itu tidak berisomer, salah. Karena ini golongannya berbeda, ena ya. Kita carinya adalah apa ini tadi? Alkana. Kita mencari alkana. Berarti kalau alkena jelas salah, udah ya, salah ini. 2,2 dimetil propana. Kita lihat yang kedua ini, propana rantai utamanya ada 3. Berarti C-nya jumlahnya 3 ya. Karena di sini ada cabang metil, jumlahnya adalah 2. Berarti kalau metil itu kan CH3 ya. Berarti C-nya jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 2 karena cabangnya juga 2 ya. Berarti ditambah 2. Berarti di sini C-nya jumlahnya ada 5. Nah, ini benar. Berarti C5. Kalau alkana C-nya 5 pasti nanti hanya jumlahnya juga 12 ya. Jadi nomor 2 ini betul. Sekarang 2 metil butana. Butana itu rantai utamanya jumlahnya 4 ya. Butana itu C-nya jumlahnya 4. Ditambah karena di sini ada cabang metil jumlahnya 1, maka ditambah C-nya 1, jumlahnya juga 5. Nah, ini benar. C-nya 5 hanya pasti juga 12 karena alkana. Berarti nomor 2 betul. Ya. Nomor 4 sekarang.
Pentana itu aja C-nya udah 5 ya di sini. Pentana itu rantai utamanya jumlahnya udah 5 ditambah metil, cabang metil C tambah 1. Jumlahnya 6, berarti ini salah. Ya, berarti yang betul adalah 2 dan 3. Itu sama-sama memiliki rumus molekul C5H12 karena karbonnya jumlahnya 5 dan tergolong alkana. Ya, 2 dan 3 berarti jawabannya. C. Nomor 5. Perhatikan rumus struktur senyawa karbon berikut. Kalau ada soal seperti ini, kita cari rantai yang terpanjang dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi cari yang terpanjang saja tadi ke sini ya. Ke sini itu dapat 10 malahan rantainya. Nah, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti supaya cabangnya ini dapat nomor kecil, berarti tadi dimulai dari mana? Dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Gini ya. 5, karena ini namanya adalah neoamil, berarti jawabannya yang E. Jadi cabang 1, 2, 3, 4, 5 ini namanya adalah neoamil. 5 neoamil dekana. Berarti jawabannya yang E. Nomor 6. Perhatikan grafik titik didih alkana berikut. Pernyataan yang tepat berdasarkan grafik di atas adalah di sini ada grafik, kita disuruh menentukan pernyataan yang tepat. Diingat-ingat saja, semakin panjang rantai C panjang, maka titik didih itu juga tinggi, titik didihnya tinggi ya. Tapi kalau rantainya lurus, rantai lurus, C lurus, itu juga mengakibatkan titik didihnya tinggi. Jadi rantai lurus sama bercabang itu tinggian titik didih rantai lurus dan terpanjang. Kemudian rumus molekulnya besar, maka titik didihnya juga semakin tinggi. Jawaban yang benar mana ya nih? Sekarang yang A dulu aja. Dengan massa molekul sama, titik didih alkana rantai lurus sama dengan alkana bercabang. Salah ini ya. Karena kenapa? Titik didih rantai lurus itu lebih tinggi daripada yang rantai bercabang. Jadi dari grafik ini udah bisa dilihat ya. Yang ini tuh rantainya lurus, maka titik didihnya lebih tinggi. Ya, di sini lebih tinggi ya rantainya dibanding rantai yang bercabang ini. Nah, nih titik didihnya lebih rendah. Jadi yang A itu pernyataannya salah. Yang B, massa molekul tidak berpengaruh pada titik didih hidrokarbon lurus maupun bercabang. Massa molekul tidak berpengaruh pada titik didih hidrokarbon lurus maupun bercabang. Bener apa salah nih ayo? Massa molekul itu kan berpengaruh juga ya. Semakin tinggi massa molekulnya, maka nanti di sini juga akan mempengaruhi titik didih. Semakin massa molekulnya itu semakin tinggi, jadi massa molekul tinggi, maka titik didihnya juga tinggi. Ini ya. Jadi massa molekul ini juga berpengaruh. Semakin tinggi massa molekulnya, maka titik didihnya juga nanti akan semakin tinggi.
Tapi di sini massa molekul itu tidak berpengaruh pada titik didih hidrokarbon lurus maupun bercabang. Berpengaruh ya, karena semakin tinggi itu juga semakin titik didihnya juga semakin tinggi juga. Berarti yang B ini salah. Kemudian yang C. Makin berat massa molekul, makin rendah titik didih senyawa hidrokarbon rantai lurus. Salah ya. Makin berat massa molekul, titik didihnya harusnya semakin tinggi. Berarti salah. Yang D, di antara isomernya senyawa 2-metilpropana lebih mudah mendidih. 2-metilpropana. Berarti kalau 2-metilpropana itu kakak misalkan propana itu kan berarti 1, 2, 3 gini ya. Bentuknya 2-metilpropana itu adalah seperti ini, ada metil, kemudian C-nya ada 3. Isomernya, berarti isomernya C berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti ada rantai lurus itu 1, 2, 3, 4. Yang ini rantai lurus, yang ini adalah rantai bercabang. Ini adalah berisomer. Di antara isomernya, kedua isomer ini, senyawa 2-metilpropana lebih mudah mendidih. Betul ya? Kenapa? Karena rantai bercabang itu titik didihnya lebih rendah dibanding rantai yang lurus. Rantai bercabang titik didihnya lebih rendah dibanding rantai yang lurus. Berarti 2-metilpropana karena titik didihnya lebih rendah, makanya lebih mudah mendidih dibanding rantai yang lurus, yaitu isomernya dari butana. Berarti yang D betul ini. Makin berat massa molekul, makin rendah titik didih alkana. Makin berat massa molekul harusnya makin tinggi titik didihnya. Kenapa? Karena semakin berat massa molekul maka C-nya juga akan semakin panjang ya, atau semakin banyak. Berarti yang D yang betul ya. Nomor 7, perhatikan tabel berikut. Hubungan yang benar antara struktur, nama senyawa, isomer, dan jenis isomer yang benar ditunjukkan oleh angka. Nah, di sini kita disuruh mencari isomer. Yang pertama ada etena ya, ini ya. CH2, CH2 etena. Apakah CH2 ini berisomer dengan CH3, CH3? Salah ini ya. Kenapa? Karena di sini alkena, di sini alkana, ya jelas salah ya. Isomer posisi itu kalau di sini alkena, di sini juga alkena. Berarti ini salah. Di sini alkena, sini alkana, salah, jelas salah itu ya. Yang kedua, 1, 2, 3, 4, C-nya 4, kemudian jumlahnya berapa C-nya? Di sini C 1, 2, 3, 4, 5 ya. C5 hanya berapa? 3 tambah 1 itu 4, 7, 8, 9, 12 ya. C5H12. Namanya adalah 2-metilbutana. Apakah berisomer dengan ini ya? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini betul ya. C-nya jumlahnya juga 5 di sini. C5 hanya berapa hanya? Hanya adalah 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3 itu 9. 9 tambah 3, 12. Betul. Isomer rangka. Jenisnya isomer rangka. Betul ya? Karena di sini beda rangkanya ya. Ini rangkanya lurus, cabangnya 1. Di sini rangkanya ada 3, cabangnya 2. Berarti isomer rangka. Ini betul, ini yang ini. Kemudian yang ketiga, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. C-nya jumlahnya 5 juga. Tapi ini alkena ya. Hanya 3 tambah 3 itu 6, 7, 10 ya. Hanya 10. C5 10 namanya 2-metil 2-butena. Betul ini. Ini golongan alkena ya.
Isomernya posisi. Posisi betul ya. Kenapa? Karena di sini cabangnya itu tetap di nomor 2, tapi posisi ikatan rangkap 2-nya itu berpindah. Yang di sini ikatan rangkap 2-nya itu di nomor 2, yang di sini di nomor 1. Tapi jumlah C-nya tetap 1, 2, 3, 4, 5. C-nya 5, hanya juga 10. Berarti kalau perbedaan letak posisi ikatan rangkap 2 itu namanya adalah isomer posisi, tapi kalau beda rangkanya namanya adalah isomer rangka. Karena rumus molekulnya sama, berarti namanya adalah berisomer. Berarti yang betul adalah 2 dan 3. Berisomer ya antara nomor 2 dan 3 ini, C ya. Jadi isomer itu adalah rumus molekul sama, C sama, jumlah C sama, jumlah H sama, kemudian strukturnya berbeda, itu namanya adalah berisomer. Kemudian nomor 8. Di antara senyawa-senyawa berikut yang memiliki isomer geometri. Isomer geometri, kita lihat saja isomer geometri itu dimiliki oleh alkena ya. Biasanya itu yang alkena simetris. Nah, alkena simetris itu yang C-nya itu mengikat atom sama, jenis sama. Gini ya. Aku ambil yang E nih, 1,2 dikloroetena. 1 ada Cl, 2 ada Cl. Gini ya, karena etena berarti ikatannya rangkap 2 gini. C di sini H gini. Nah, ini kan nanti bisa berisomer geometri, ada cis, ada trans. Jadi kedua atom C di sini itu mengikat sama, yaitu mengikat H dan Cl. Jadi kalau digambarkan itu jadinya seperti ini. Di sini aja ya. Jadinya seperti ini kalau digambarkan, hanya ini. Nah, ini namanya adalah cis. Kemudian kalau hanya berseberangan seperti ini namanya adalah trans ya. Jadi bisa dibuat berisomer cis dan trans. Biasanya itu yang C-nya itu mengikat atom sama, C di sini ya, yaitu di sini mengikat H, di sini juga mengikat H. Ini satunya mengikat Cl, satunya juga mengikat Cl. Berarti yang betul adalah yang E. Nomor 9. Di sini ada reaksi apa ini? Ikatan rangkap 2 menjadi ikatan rangkap 1. Ikatan 2 menjadi tunggal, itu jelas namanya adalah reaksi apa? Adisi. Jadi diingat-ingat, ikatan rangkap 2 menjadi ikatan rangkap 1 itu namanya adalah adisi. Kemudian ada yang kedua C3H8 F2. C3H8 itu berarti golongan alkana ya. Alkana itu punya reaksi adalah namanya reaksi substitusi. Jadi kalau reaksi pada alkana itu jelas. Kalau alkana memiliki reaksi yang dinamakan dengan substitusi. Ikatan rangkap 2 menjadi tunggal namanya adisi. Ikatan pada alkana itu adalah ikatan tunggal, reaksinya namanya adalah substitusi. Jadi reaksi substitusi itu terjadi hanya pada alkana. Kemudian yang ketiga di sini 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, ini ikatan rangkap 2, di sini ikatan tunggal ya. Kalau ikatan tunggal menjadi rangkap 2 namanya adalah eliminasi. Eliminasi, diingat-ingat. Nah, jadi tadi yang perlu diingat-ingat apa? Ikatan rangkap 2 menjadi 1 namanya adalah adisi. Reaksi yang terjadi pada alkana itu adalah reaksi substitusi. Dan yang ketiga adalah reaksi ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap 2 namanya adalah
eliminasi. Berarti adisi, substitusi, dan eliminasi itu yang B ya. Ini adisi, yang kedua substitusi, yang ketiga adalah eliminasi. Kemudian nomor 10. Kelompok senyawa penyusun minyak bumi yang termasuk alkana alifatik. Yang dinamakan dengan alifatik berarti rantainya itu terbuka ya. Jadi seperti ini, itu namanya adalah alifatik, rantainya terbuka. Tapi kalau siklo itu adalah berbentuk melingkar seperti ini ya. Namanya adalah siklo. Nah, kalau alifatik itu biasanya adalah golongan yang di sini lihat ya, kalau ada kata-kata siklo itu lingkaran bukan alifatik ya. Ini salah, ini siklo juga salah di sini. Ini siklo salah. Berarti yang betul adalah yang A. Yang A ini adalah alifatik karena N-butana, 2-metilheksana, isooktana ini memiliki rantai yang alifatik atau rantai terbuka, bukan rantai melingkar seperti ini. Kalau melingkar itu namanya adalah siklo. Jadi kalau ada kata-kata siklo, itu adalah rantainya rantai melingkar tertutup ya. Tapi kalau alifatik itu adalah rantai terbuka. Yang nomor 11, reaksi cracking bertujuan memecah molekul besar menjadi molekul kecil. Salah satu jenis reaksi cracking adalah thermal cracking. Reaksi tersebut terjadi pada suhu tinggi dengan tekanan rendah. Berikut merupakan contoh reaksi cracking, yaitu C30H62 menjadi C7H16 plus C9H18 plus C4H8 plus X-nya di sini apa? Nah, kalau ada reaksi cracking itu hasilnya adalah seperti ini. Tapi di sini X itu hasilnya adalah harus sama dengan yang ada di awal. Jadi di sini C totalnya berapa nih? C7 tambah C9 tambah C4 itu udah berapa? 7 tambah 9 kan 16 tambah 4 udah 20 ya. Berarti kalau di sini C-nya 30, berarti yang kurang adalah C10 ya. Nah, kalau di sini C-nya nanti 10, berarti 20 tambah 10 kan 30 ya. Sekarang hanya juga harus sama, hanya di sini 62 ya. Hanya 62, berarti 16 ditambah 18 itu totalnya adalah berapa? 34 tambah 8 berapa? Berarti 34 tambah 8 34 tambah 8 berapa nih? 42 ya. Berarti hanya itu 42. Berarti supaya totalnya 62 hanya adalah 20. Nah, ini yang harusnya. Jadi X di sini diganti oleh C10H20. Intinya apa di sini? Reaksi cracking itu adalah reaksi molekul yang besar ini itu dipecah-pecah menjadi molekul yang kecil. Karena di sini totalnya harus sama, yang di sini yang dipecah itu juga harus sama. Maka X itu dihasilkan C10H20 ya. Berarti ini namanya adalah dekena ya. Jadi seperti itu cara mengerjakan reaksi cracking. Nomor 12, fraksi minyak bumi yang berwujud gas. Fraksi minyak bumi yang berwujud gas itu adalah metana, etana, dan propana. Berarti jumlah atomnya adalah atom 1 sampai 4 ya ini ya. Ini ya. Berarti yang A.